Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang teks diskusi. Nah, teks diskusi ini masih ada hubungannya dengan teks tanggapan bab 4 kemarin sebelum kita melakukan penilaian akhir semester. Mari seperti apa teks diskusi kita akan belajar bersama. Nah, Pak Wawan akan tampilkan PowerPoint tentang teks diskusi. Oke. Ini teks diskusi itu adalah bab kelima dari 5, 6, 7, 7 bab. Nah, selama semester 2 ini kalian akan belajar 3 bab. Nah, bab kelimanya adalah teks diskusi, nanti bab keenamnya adalah teks cerita inspiratif, dan nanti bab ketujuhnya atau bab yang terakhir adalah teks buku fiksi dan non fiksi. Itu sebagai gambaran saja. Nah, hari ini kita akan mencoba belajar tentang teks diskusi. Kita mulai dari kompetensi dasar yang ada pada materi ini. Nah, setiap bab itu nantinya akan ada 4 kompetensi dasar. Ini sama halnya dengan teks diskusi ini. Ini ada 4 kompetensi dasar, 2 kompetensi keterampilan, dan 2 kompetensi keahlian. Jadi angka 3.9, angka 3.10 ini menunjukkan kompetensi pengetahuan yang harus kalian capai, dan angka 4.9 dan angka 4.10 ini menunjukkan kompetensi keterampilan yang harus kalian capai. Nah, itu dia kenapa di rapot kalian itu ada 2 nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Oke. Kita masuk ke kompetensi pengetahuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dari kalimat ini kita dapat temukan beberapa kata kunci, yaitu diskusi, pendapat pro, pendapat kontra, dan permasalahan aktual. Diskusi itu pada intinya kita sering sekali mendengar, bahkan tanpa disadari kita itu sering melakukan proses diskusi. Hal yang sederhana saja, ketika kita berada di rumah, kemudian dalam satu keluarga kita akan menentukan, gampangnya kita akan makan di mana sore ini. Nah, itu pun ketika ada beberapa pendapat yang sekiranya disampaikan, kemudian nanti terjadilah sebuah keputusan bahwa mau makan di tempat A misalnya, dan itu adalah sebuah proses diskusi. Nah, ini kata kunci tadi kita bisa ambil pengertian. Ya, diskusi itu adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Nah, ataupun dalam konteks yang lebih sederhana, diskusi itu sebenarnya adalah bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Itu juga bisa bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Kemudian pendapat pro itu apa? Pendapat pro adalah pendapat yang setuju. Nah, kalau pendapat kontra itu adalah pendapat yang menolak atau pendapat yang tidak setuju. Mudahnya adalah pendapat pro itu adalah pendapat atau ide-ide atau alasan-alasan yang mendukung daripada topik atau masalah yang dibawakan. Pendapat kontra adalah pendapat yang menentang atau tidak setuju tentang topik yang disampaikan. Kemudian permasalahan aktual ini adalah permasalahan yang benar-benar terjadi, kemudian dan hal ini merupakan sedang dibicarakan oleh orang banyak, sedang viral, namanya seperti itu. Ini ada sebuah contoh tentang teks diskusi tentang influencer.
Ini kalian bisa lihat, ini ada gambar anak sedang bermain game online. Kita coba lihat bentuk teks diskusinya seperti apa. Mungkin kalau secara praktik, kita sering menjumpai bahwa diskusi itu adalah aktivitas untuk membahas sebuah permasalahan yang mana di situ nanti ada pendapat pro dan kontra. Nah, itu adalah bentuk diskusi secara langsung. Tetapi di sini itu yang menjadi topik adalah bentuk teks diskusinya. Nah, jadi diskusi itu adalah bentuk kegiatan secara langsung. Kalau teks diskusi itu adalah teks tentang sebuah diskusi. Nah, kita bisa perhatikan ada judul game online. Game online merupakan salah satu permainan yang dikombinasikan dengan teknologi. Biasanya dimainkan dengan gadget berupa komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan menggunakan koneksi internet full. Karena menggunakan koneksi internet, maka permainan ini disebut dengan game online. Adanya game online yang terus berkembang saat ini, banyak kalangan yang mendukung adanya game online untuk dikonsumsi. Terutama para gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan apa salahnya bermain game, terutama tujuannya hanya untuk kesenangan semata. Dan lagi pula anak-anak juga butuh hiburan. Jadi wajar saja jika anak di Indonesia senang sekali dengan adanya game online. Beberapa game online ada yang bersifat edukatif sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak, perkembangan otak, dan melatih konsentrasi. Adanya game online akan memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, orang tua pasti melarang anaknya mengonsumsi game online di gadgetnya. Hal ini dengan alasan adanya game online yang mengganggu waktu anak karena terlalu fokus pada gadgetnya sehingga anak menjadi malas. Bahkan seperti kecanduan, akibatnya waktu belajar tersisa dan malas sekolah. Menanggapi kedua hal itu, kita harus menjadi remaja yang bijak dan berkarakter sehingga bisa melihat hal ini sebagai hal yang positif. Bisa memprioritaskan yang penting dan menjadikan kewajiban. Bisa memilih dan memilah hal-hal baik yang hendak dilakukan. Mungkin boleh-boleh saja bermain game online, asalkan jangan terlalu sering atau bahkan sampai lupa dengan kewajiban kita. Saya sudah bacakan. Ini adalah salah satu contoh daripada teks diskusi. Yang mana teks ini kalau misalkan kita peragakan, itu ada sebuah permasalahan, masalahnya adalah game online, kemudian nanti ada pendapat yang setuju, kemudian ada pendapat yang setuju, dan pada akhirnya adalah kesimpulan membolehkan bermain game online atau tidak. Nah, teks ini adalah teks diskusi. Oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke pengertian. Teks diskusi. Teks diskusi itu adalah teks yang mengulas sebuah isu atau masalah dengan disertai argumen atau pendapat, baik yang pro maupun yang kontra, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi dari penulis. Ini adalah teks diskusi. Nah, coba kita lihat. Nah, benar atau tidak? Pada teks game online ini adalah membahas sebuah permasalahan yang sedang diperbincangkan oleh para orang tua. Ini teks yang mengulas sebuah isu masalah. Nah, ini ada masalah, ada masalahnya apa? Game online. Masalahnya adalah game online. Kemudian kalau kita perhatikan, ya disertai dengan argumen atau pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Pada paragraf 2 ini adalah pendapat yang mana game online ini memberikan dampak yang positif. Nah, seperti bisa digunakan untuk hiburan, game online juga bisa digunakan sebagai sarana edukatif.
ini berarti bagian ini adalah bagian yang mendukung. Kemudian kalau kita perhatikan, ini juga ada pendapat kontra biar seimbang. Nah, jadi tidak berat sebelah, ada positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Nah, kalau kita perhatikan, dampak negatif daripada game online ini juga cukup banyak nih. Di antaranya adalah mengganggu waktu anak, kemudian anak menjadi malas, dan sebagainya. Nah, kemudian diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi dari penulis. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kalau kita perhatikan, kesimpulan dari teks diskusi ini yang berjudul game online, ini anak itu boleh-boleh saja bermain game online, asalkan jangan terlalu sering ataupun bahkan sampai lupa dengan kewajibannya. Nah, ini adalah pengertian daripada teks diskusi. Sekali lagi, teks diskusi itu adalah teks yang mengulas sebuah isu atau masalah yang disertai pendapat atau argumen baik yang pro maupun yang kontra, serta diakhiri dengan kesimpulan atau rekomendasi daripada penulis. Sekarang fungsi daripada teks diskusi. Kira-kira apa nih fungsinya? Nah, fungsi daripada teks diskusi itu adalah menyampaikan pendapat, baik pendapat yang pro maupun pendapat yang kontra mengenai suatu masalah. Kemudian tujuan daripada teks diskusi ini adalah mendapatkan kesepakatan atau kesepahaman, gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat yang pro dan kontra. Diskusi ini sama dengan musyawarah. Jadi ada pendapat yang setuju, ada pendapat yang tidak setuju, dan nanti akhirnya dari kedua pendapat yang setuju ataupun tidak setuju ini nanti dihasilkanlah sebuah keputusan atau kesepahaman. Nah, itu terkait dengan teks diskusi. Nah, sekarang sebagai latihan di buku paket kalian itu ada teks diskusi dengan judul minum kopi baik atau buruk untuk kesehatan. Nah, silakan nanti kalian baca, kemudian di bawah teks itu juga ada soal berkaitan dengan informasi daripada teks tersebut. Nah, silakan dikerjakan. Nanti seperti biasa dikumpulkan di PowerPoint. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan tetap di rumah, tetap pakai masker ketika bepergian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.